Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami setiap hari. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi, langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema Yesus Kristus Raja segala-galanya. Saudaraku, mengapa Yesus Kristus disebut Raja segala-galanya? Karena Yesus Kristus adalah firman yang sudah ada sebelum sesuatu yang ada sekarang ini. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada sekarang ini. Seperti manusia dan lain sebagainya yang ada di bawah kolong langit ini. Saudaraku, baru saja kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Setelah 40 hari dia bersama-sama dengan kita dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang kekuasaannya lebih tinggi dari semua kekuasaan yang ada di dunia ini. Dan bukan hanya di dunia ini saja, juga di dunia yang akan datang, yang kita nanti-nantikan, di mana kita sekarang ini sedang berjalan menuju ke sana, yaitu hidup yang kekal. Saudaraku, adalah sangat tidak beralasan jika kita tidak menyembah dan jika kita tidak memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja segala-galanya itu. Mengapa saudaraku? Kita harus menyembah, kita harus memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Karena melalui Kristuslah kita dapat melihat Allah dan kasih-Nya kepada kita. Yohanes 1 ayat 14.
Saudaraku, Tuhan Yesus adalah Raja segala-galanya. Di mana kerajaannya kerajaan ilahi. Artinya Allah yang berdaulat. Sehingga kerajaan Tuhan Yesus mendatangkan sukacita bagi semua bangsa dan bagi semua suku bangsa. Karena bumi ini ditegakkan, karena bumi ini diciptakan untuk memberi sukacita agar semua orang bersorak-sorak. Ini tidaklah hanya janji semata, saudaraku. Ini adalah kepastian kehidupan orang percaya. Nantinya penuh sukacita di bawah kerajaan Kristus Yesus. Sejauh kita tetap menurut hukum-hukumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan menciptakan dunia ini supaya semua orang dan suku bangsa bersorak-sorak. Namun saudaraku, masih tetap banyak orang yang tidak setuju, tidak menyukai berdirinya kerajaan Kristus di dunia ini. Sehingga orang-orang yang tidak menyukainya berdirinya kerajaan Kristus mencoba membuat perlawanan. Seperti orang-orang yang beribadah kepada patung, orang-orang yang memegahkan dirinya karena berhala-berhalanya, orang-orang yang menyembah patung dan orang-orang yang memegahkan dirinya karena berhala-berhalanya. Inilah orang-orang yang tidak pernah menyukai berdirinya kerajaan Kristus di dunia sekarang ini. Mereka-mereka ini selalu menghalang-halangi dengan mengadakan berbagai perlawanan dan cara supaya pengikut Tuhan tidak masuk surga. Namun pemazmur mengatakan, api yang menjalar di depan Kristus akan menghanguskan semua lawan-lawannya yang ada di sekitarnya, yang ada di sekelilingnya. Tidak ada satu pun yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Bahkan gunung sekalipun akan meleleh seperti lilin. Saudaraku, gunung diartikan sebagai perlawanan yang sangat besar dari orang-orang yang tidak menghendaki berdirinya kerajaan Kristus. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, musuh tidak selamanya datang dari orang-orang yang jauh. Tetapi banyak musuh atau yang membenci kita ada di sekeliling kita. Oleh karena itu kita jangan pernah lupa berdoa, jangan pernah bosan berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Karena pertolongan kita hanya dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kerajaan Kristus mendatangkan sukacita bagi semua orang? Karena kerajaan Kristus berpijak pada keadilan dan kebenaran. Saya ulangi saudaraku, mengapa kerajaan Kristus mendatangkan sukacita bagi semua orang? Karena kerajaan Kristus berpijak pada keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jika saudara merindukan keluarga bersukacita, bangunlah suasana
di tengah-tengah keluarga saudara, yaitu suasana yang memperlihatkan kebenaran dan keadilan. Demikian juga halnya jika saudara seorang pemimpin. Jadikanlah tumpuan kebijakan-kebijakan saudara adalah keadilan dan kebenaran. Seperti apa yang dikatakan Yesaya 32:17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.